Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Mitsugi TV. Dan sekarang saat ini saya ingin mencoba mengkostum PC saya ya, yang case-nya itu Venom RX Centurion. Case ini emang terbilang kecil sih, cuma saya ingin mencoba mengkostum panel sampingnya ini menggunakan akrilik, jadi biar full transparan. Kalau ini kan bawaan dari case-nya itu tidak full transparan ya, jadi bagian pinggir-pinggirnya itu masih panel biasa tapi tengahnya transparan. Nah, jadi yang kita butuhkan yaitu ya tentu akriliknya ya, bisa beli di online shop atau di toko akrilik, tapi saya beli di online shop karena saya tidak tahu toko akrilik di mana kalau di sini. Dan saya ini beli akrilik yang 5 mm. Nah, ini dia akriliknya 5 mm ketebalannya, yang paling tebal yang ada di online yang saya temukan. Ini udah tebal ya, benar-benar tebal. Dan udah saya lepas pelindung akriliknya di bagian sudut-sudutnya biar nanti kelihatan si lubang baut, lubang skrup dari pengunci si case-nya untuk ditandai, karena kita hanya mendapatkan jasa potong ukurannya saja dari online shopnya, tidak dengan tambahan lain-lain, jadi tidak bisa minta tambah di lubangnya atau ya tidak bisa ditambah lubang, jadi kita harus melubanginya sendiri. Ini juga paketnya baru datang ya, barusan saja. Oke, jadi di sini saya punya satu masalah. Untuk skrupnya saya belum ada, hanya ada skrup seperti ini. Ukurannya itu saya sudah ukur 2 mm untuk diameternya agar bisa masuk ke lubang penguncinya. Dan ini saya cuma ada 2. Nah, ini saya cuma ada 2 skrupnya dari bawaan case-nya. Ini 2 mm diameter ulirnya, dan panjang si skrupnya itu 1 cm atau 10 mili. Jadi perkiraannya begini, ketebalannya 5 mili untuk akriliknya, dan ini 1 cm, masih oke lah, masih bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, masih ada sisa. Nah, tadinya saya mau pakai ini, cuma saya pesan online dan sellernya belum mengirimkannya. Ya udah, jadi saya harus nunggu dulu ya. Kita coba lubangi saja dulu dan coba pakai baut yang ada, dan hanya ada 2. Kita butuh 4 skrup. Kok dari tadi baut terus ya? Skrup apa baut ya? Saya tidak tahu. Skrup lah. Di situ juga tertulis skrup. Jadi kalau misalnya mau beli online nih yang kayak gini carinya, biar biar enak gitu. Karena di sini ada tanda plusnya, jadi kita bisa pakai obeng, dan ini juga agak tebal. Jadi mungkin bisa manual pakai tangan juga ya. Jadi di sini tertulis 1 PCS M2 2 mm. M2 itu maksudnya 2 mm. Jadi isi diameternya 2 mm dan panjangnya juga 2 mm. Saya pilih yang 2 mm karena adanya yang 2 mm. Dan biar agak lebih panjang sedikit ya. Nah, kita ke case-nya dulu ya. Nah, di sini panelnya, kunciannya nih yang manual, kita bisa putar sendiri seperti ini.
Sayangnya ini kurang panjang kalau misalnya kita pasang ya. Nah, lihat perbandingannya, pastinya nggak akan muat kalau untuk dikunci bersama dengan akriliknya. Ini juga udah saya ukur, jadi ukurannya kita beresin dulu sebentar, ini agak berantakan. Nah, oke. Jadi di sini saya menggunakan meteran yang kecil. Terserah mau meteran yang bagaimana. Yang penting pakai meteran ya. Panjang dari atas ke bawah si panelnya 36 cm. Lalu dari panjang dari samping, panjang menyampingnya ya, cm. Saya sudah sesuaikan. Jadi kalian kalau mau misalnya mau pesan tinggal bilang aja mau pesan ukuran segini 36 kali 35 ya kalau untuk case ini. Dan ini kena harganya 101.000, tapi karena pembeliannya hanya 1 lembar jadi kena biaya packing 20.000, jadi 121.000, dan dapat promo gratis ongkir, jadi ongkir yang tidak dihitung. Sekarang kita buka dulu ya. Nah, ini dia. Wah, maaf nih, jadi harus pakai senter. Nah, ini udah terbuka. Ini kita bisa lihat. Ini bagian sudutnya ada lubang. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi nanti saya akan menggunakan 4 sisi kunciannya di sana, karena emang kuncian ini ngepas banget ya. Nah, bisa kan? Ini kuncian bawaan yang tadi dipasang di belakang ini. Sekarang kita coba paskan dulu si akriliknya dengan panel samping ini, apakah cukup. Oke, ini ukurannya udah ya, lumayan ngepas. Agak susah. Tinggal nanti kita tahan seperti ini, kemudian ditandai tiap penguncinya dengan spidol hitam atau dengan apapun, yang penting jelas dan lurus, jangan sampai miring. Oke, ini udah ditandai ya. Nah, ini ada tanda spidolnya. Jadi mata kita harus lurus, lihat ke lubangnya, dan sebisa mungkin tandai dengan spidol berada tepat di tengah-tengah lubang penguncinya. Nah, ini cuma tadi yang bawah agak sulit ya, jadi kita coba dulu yang atas. Oke, maaf ya tadi memorinya penuh, jadi ini belum terlubang ya.
itu masih seperti itu karena prosesnya menyebalkan. Tadi saya ganti dengan paku, tapi sama saja karena memang ini benar-benar tebal dan butuh panas yang lebih. Jadi saya nanti akan mencoba saja dengan solder, tapi karena diameternya lebih besar daripada si sekrupnya itu, jadi kita akan lubangi dari bagian ujungnya saja, dari bagian ujung depan, kemudian dari belakang bagian ujung juga begitu ya. Nanti kita coba saja. Kira-kira seperti ini lubangnya. Kalau sudah dirasa cukup lubangnya, kita coba dulu masukkan si sekrup ini, kemudian nanti ditahan menggunakan obeng, didorong dan ditekan. Nah seperti ini. Agak gelap ya. Jadi nanti udah seperti ini, kita langsung paskan di case nya. Jadi kita buat lubang satu per satu dan dipaskan satu per satu. Oke, di sini agak keras ya. Mungkin di bagian belakangnya kurang lubang lagi, jadi kita tambahin dulu lubang di bagian belakangnya. Maksudnya dipanaskan lagi. Oke, teman-teman, maaf sekali karena ternyata bautnya kurang panjang, tidak sampai dengan penguncinya. Jadi terpaksa harus menunggu bautnya saja untuk datang dulu. Tapi untuk hasilnya bisa dilihat ya, masih tanpa baut ya. Sekarang saya akan perlihatkan. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Maaf bila tutorial ini tidak tuntas, tapi kalian bisa lihat sendiri seperti inilah apabila casing ini menggunakan akrilik ya. Dan akrilik 5 mm ini dengan seukuran 36x35 ini tidak begitu berat dan juga lebih aman. Mungkin bukan lebih aman ya, istilahnya apa ya, lebih kokoh daripada tempered glass yang ada di case-case lain ya, karena banyak kasus tempered glass itu pecah, tidak sengaja jatuh atau bagaimana ya. Cuma kalau akrilik ini memang tidak gampang pecah dan juga pastinya kuat, jadi makanya saya pilih yang tebal sekalian ya. Terima kasih ya. Mungkin di next video saja nanti saya kasih lihat hasil yang sudah dibautnya, dan juga sekaligus saya akan mengganti heatsink fan bawaan ini. Tonton saja. Terima kasih telah menonton. Salam HitsB TV.